Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Puspitasari dengan NIM 190302049 Agribisnis 19 Unit B akan menjelaskan tentang profil usaha Itik Pitalah dan analisis kelayakan usahanya. Itik Pitalah merupakan jenis itik asli Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat, tepatnya di Kabupaten Tanah Datar di Desa Nagari Pitalah. Itik ini banyak dibudidayakan atau diternakan guna diambil daging maupun telur yang memiliki kualitas baik. Kemampuan itik pitalah memproduksi telur dan daya tahan yang tinggi dalam menaiki dan menuruni bukit untuk digembalakan pada sawah habis panen, menjadikan itik pitalah sangat disukai para peternak dan merupakan primadona di kalangan peternak itik dan para pelaku usaha kuliner masakan itik di Sumatera Barat. Penyebaran itik pitalah meliputi daerah Agam, Bukit Tinggi, 50 Kota, Payakumbuh, Jambi, dan daerah dataran tinggi di Pulau Sumatera. Keunggulan itik pitalah adalah tidak mengenal istilah afkir atau berhenti berproduksi seperti kebanyakan itik Jawa. Pitalah terkenal gesit dan mudah dipelihara serta mampu beradaptasi di lingkungan baru dengan cepat. Umumnya, para peternak masih membudidayakan itik pitalah secara tradisional, yaitu dengan digembalakan ke sawah dan dikurung. Status itik pitalah saat ini, populasi semakin berkurang dan sangat sulit ditemui di daerah asalnya atau terancam punah. Itik pitalah kalah pamor dengan banyaknya itik Jawa yang terutama itik Mojosari yang dibawa ke Sumatera Barat sehingga menyebabkan itik pitalah semakin tersisihkan. Keunggulan itik pitalah yang pertama yaitu parameter penilaian sifat kuantitatif. Ada produksi telur yaitu sebanyak 180 butir, berat telur 65-70 gram, persentase karkas 68,54%, berat lemak 0,057, kemampuan hidup hingga dewasa 99%, puncak produksi umur 10-12 bulan, dan lama penetasan selama 27 hari. Selanjutnya yaitu parameter penilaian sifat kualitatif, yaitu kemampuan produksi baik, kemampuan hidup secara liar baik, daya adaptasi terhadap pakan terbatas baik, daya adaptasi terhadap cekaman panas baik, daya tahan terhadap penyakit baik, dan yang terakhir yaitu kemampuan adaptasi terhadap lingkungan juga baik. Karakteristik itik pitalah. Karakteristik itik pitalah dari segi warna untuk itik pitalah jantan yaitu dilihat dari ciri fenotipik. Umumnya itik pitalah jantan, warna bagian kepala dan ekor memiliki warna hitam dengan kemilau hijau. Dada, punggung perut, paha berwarna abu-abu dengan kemilau kecoklatan. Keng dan kaki berwarna orange. Selanjutnya, itik pitalah betina yaitu rumpun itik pitalah betina secara dominan memiliki pola warna belang jerami, yaitu suatu pola lurik antara coklat tua atau kehitaman dengan coklat muda lurik coklat tua atau kehitaman. Terkadang terdapat bulu warna putih melingkar atau tidak pada bagian leher.
Kemudian karakteristik berdasarkan daya reproduksi. Itik pitala sedikit lebih kecil dari itik lokal lainnya yang ada di Indonesia, tetapi tingkat produksinya cukup tinggi, yaitu 180 butir secara intensif. Hal ini tergantung pada kecukupan nutrisi yang diberikan. Umumnya untuk daerah pitala, peternak lebih mengutamakan makanan alami atau digembalakan daripada harus mengeluarkan uang untuk membeli konsentrat. Kemampuan reproduksi. Perkembangan itik pitala lebih lambat dari itik lokal lainnya di Indonesia. Masalah besar dan lambatnya perkembangan ini adalah jumlah pemilikan ternak itik pada masyarakat antara 5-30 ekor. Hanya 1-5 orang yang memiliki sampai 60 ekor. Di daerah Batipuh hanya 1-5 orang yang menetaskan itik pitala, dan ini pun tidak dilakukan secara kontinu, tapi berdasarkan keinginan untuk memperbanyak itik sendiri. Sifat reproduksi itik pitala yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu umur dewasa kelamin 5 bulan, betina mulai bertelur umur 6 bulan, lama produksi 2,5 sampai 3 tahun, periode produksi telur selama 6 bulan, jumlah produksi telur 6.180 butir, puncak produksi umur 10 sampai 12 bulan, berat jantan dewasa 1,6 kg dan betina 1,4 kg. Berat telur rata-rata 65 sampai 70 gram. Lama penetasan 27 hari dan mortalitas lebih kecil dari 1%. Biaya produksi usaha ternak itik. Biaya produksi merupakan jumlah biaya yang harus dikeluarkan setiap peternak itik untuk memperoleh input produksi guna mendapatkan telur dan penjualan daging dari ternak itik. Adapun komponen-komponen biaya produksi yang dikeluarkan oleh peternak itik adalah biaya kandang, termasuk penyusutan kandang, biaya bibit, biaya pakan, biaya obat-obatan, dan biaya transportasi penyediaan bibit, pakan utama, dan pakan tambahan. Berikut tabel komponen biaya produksi. Yang pertama yaitu kandang dengan rata-rata biaya per peternak sebesar Rp833.750 dengan persentase sebesar 8,07%. Yang kedua yaitu bibit dengan rata-rata biaya per peternak sebesar Rp2.108.567 dengan persentase sebesar 19,53%. Yang ketiga yaitu pakan dengan rata-rata biaya per peternak sebesar Rp5.005.997 dengan persentase 56,18%. Yang keempat yaitu obat-obatan dengan rata-rata biaya per peternak sebesar Rp956.500 dengan persentase 9,26%. Yang kelima, transportasi dengan rata-rata biaya per peternak sebesar Rp719.667 dan persentase sebesar 6,96%. Jadi, total rata-rata biaya per peternak sebesar Rp10.334.480
dan persentase sebesar 100%. Kelayakan usaha ternak itik. Dari analisis usaha ternak itik, maka dapat dihitung kelayakan secara ekonomi dengan cara sebagai berikut. R/C ratio atau return cost ratio sering dikenal sebagai perbandingan nisbah antara total penerimaan Rp atau rupiah dan total biaya berdasarkan besar penerimaan yang diterima oleh peternak pada akhir masa pemeliharaan. Dapat dilihat kelayakan usaha ternak itik secara ekonomi. Secara matematika dapat dituliskan sebagai berikut. R/C ratio sama dengan 44.577.500 rupiah dibagi 10.334.500 rupiah akan mendapatkan hasil sebesar 4,31. Dari hasil perhitungan dapat diketahui bahwa setiap 1 rupiah biaya yang dikeluarkan peternak dalam usaha ternak itik maka memberikan penerimaan sebesar 4,31 rupiah. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai R/C ratio dengan nilai konstanta yakni 1. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai R/C ratio lebih besar dari 1 dan tidak layak apabila nilai R/C ratio lebih kecil dari 1. Dengan nilai R/C ratio sebesar 4,3 lebih besar dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi usaha pemeliharaan ternak itik di Kecamatan Bandar Khalifah layak untuk diusahakan. BEP atau break-even point, yaitu adalah suatu kondisi yang menggambarkan bahwa hasil usaha yang diperoleh sama dengan modal yang dikeluarkan. Dalam kondisi ini, usaha yang dilakukan tidak menghasilkan keuntungan tetapi tidak mengalami kerugian atau titik impas suatu usaha. BEP terdiri dari 2 jenis, yakni yang pertama ada BEP produksi, menggambarkan produksi minimal yang harus dihasilkan agar usaha ternak tidak mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan harga jual telur rata-rata. Harga jual telur itik rata-rata sebesar Rp1.157 per butir, sehingga secara matematika dapat ditulis BEP produksi sama dengan Rp10.334.500 dibagi 1.157, maka akan didapatkan hasil yaitu 8.932.000 butir. Yang kedua ada BEP harga, yakni merupakan gambaran harga terendah dari produk yang dihasilkan. Apabila harga di tingkat petani lebih rendah dari harga BEP, maka usaha tani akan mengalami kerugian. Hal ini didapat dengan membandingkan total biaya rata-rata selama satu periode pemeliharaan dengan jumlah telur rata-rata. Jumlah telur itik rata-rata sebanyak 35.713 butir, sehingga secara matematika dapat ditulis dengan BEP harga sama dengan 10.334.500 dibagi 35.713, maka akan didapatkan hasil sebesar 289,4 per butir. Kelayakan usaha diketahui dengan membandingkan nilai BEP volume produksi dengan jumlah telur itik yang dihasilkan rata-rata selama satu periode pemeliharaan
dan membandingkan nilai BEP harga produksi dengan harga jual telur itik rata-rata. Suatu usaha dikatakan layak apabila nilai produksi rata-rata lebih besar dari BEP produksi selama satu periode pemeliharaan dan nilai BEP harga lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata. Dari hasil perhitungan untuk BEP volume produksi didapat 8.932 butir telur itik ini lebih kecil dari jumlah yang dihasilkan sebanyak 35.713 butir telur. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik bila hanya menjual telur sebanyak 8.932 butir telur itik. Dari hasil perhitungan BEP harga produksi didapat nilai sebesar 289,4 per butir. Ini lebih kecil dari harga jual telur itik rata-rata sebesar 1.157 per butir. Hal ini menunjukkan peternak tidak mengalami kerugian dari usaha ternak itik bila hanya menjual telur itik dengan harga 289,4 per butir, maka dapat disimpulkan bahwa secara ekonomi, usaha ternak itik petelur di Kecamatan Bandar Khalifah layak untuk diusahakan. Maka dari itu semua, dapat disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan usaha ternak itik di daerah tersebut masih tergolong sederhana atau tradisional semi-ekstensif. Rataan pendapatan bersih usaha ternak itik adalah sebesar 34.243.000 per peternak per periode 1 tahun. Selanjutnya, usaha ternak itik di daerah penelitian layak dikembangkan secara ekonomis dengan nilai R per C rasio sama dengan 4,31, BEP volume sama dengan 8.932 butir, dan BEP harga sama dengan 289,4 per butir. Masalah-masalah yang dihadapi oleh peternak itik di daerah penelitian pada umumnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem pemeliharaan ternak itik yang lebih baik atau intensif dan kurang tersedianya modal untuk meningkatkan sistem usaha ternak itik tersebut, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh peternak dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh peternak itik adalah dengan mengadakan kerjasama peternak itik lainnya dalam bentuk kelompok usaha ternak agar dapat diskusi untuk memecahkan setiap masalah yang dihadapi oleh peternak itik tersebut. Baiklah, demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.